Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai audiens semua, apa kabar? Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nah di sini kemandirian atau kemandirian pendidikan yang kita pahami ya secara general adalah dapat didefinisikan bahwa sebuah kegiatan atau sebuah bagaimana mereka merasa mampu dalam segi individu atau kelompok untuk meningkatkan kualitas mereka dalam segi pendidikan dan pengajaran. Mereka ingin menambah lagi ilmu dengan belajar, kemudian mereka ingin mendapatkan beberapa masukan ataupun beberapa ilmu-ilmu di bidang-bidang lainnya. Nah, ini juga perlu adanya dukungan dari beberapa pihak-pihak yang mereka rasa ini juga dapat mendukung sepenuhnya untuk kelanjutan mereka mendapatkan pendidikan. Nah, para migran-migran ini juga berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Itu juga disebabkan mungkin dengan adanya sektor-sektor ataupun masalah-masalah yang memang tidak bisa kita bendung, mungkin dalam segi sosial, ekonomi, politik. Nah, di sini kemandirian pendidikan ini sangat penting untuk diberikan kepada para migran. Nah, ini tujuannya adalah supaya mereka bisa mengembangkan skill dan talent mereka dan tidak mereka bergantung sepenuhnya oleh orang lain atau suatu perusahaan-perusahaan. Jadi mereka bisa mandiri, bisa membuka usaha sendiri, bisa mengembangkan juga mungkin talent dan juga skill mereka untuk dia bagian kepada orang-orang lain. Jadi secara kontinu. Nah, kemandirian pendidikan ini juga sangat-sangat penting bagi sekelompok orang di mana mereka merasa memiliki ketertarikan atau minat yang sama. Jadi di sini mereka ingin menggerakkan yang namanya bagaimana meningkatkan skill dan talent mereka agar mereka bisa diterima di beberapa perusahaan-perusahaan ataupun di beberapa tempat-tempat mereka tempat bekerja. Nah, selanjutnya saya ingin mencoba memberikan bahwa pemahaman di sini bahwa namanya kemajuan teknologi sekarang adalah sangat mendukung sekali bagaimana mereka untuk mendapatkan informasi dan juga beberapa masukan-masukan dan yang bisa meningkatkan bagaimana mereka melakukan kemandirian pendidikan, di mana adanya kemajuan teknologi dan juga globalisasi yang tidak bisa dibendung sekarang karena globalisasi adalah suatu konteks ataupun fenomena yang memang tidak bisa dihindari oleh beberapa semua kalangan. Jadi di beberapa kawasan negara pun tidak bisa menghindari namanya globalisasi. Dan di sini juga globalisasi dalam teorinya bahwa dia juga tidak bisa dilihat bahwa fenomena yang hanya sementara, karena ini dilihat fenomena yang berkelanjutan karena peningkatan IT berarti meningkatkan juga bagaimana fenomena globalisasi tersebut. Misalnya dalam segi kepemahaman orang mungkin yang dulunya tidak mengenal namanya teknologi, akhirnya mereka menggunakan teknologi dan mengenal lebih dalam teknologi dan akhirnya menggunakan teknologi untuk beberapa hal yang bisa bermanfaat untuk meningkatkan skill dan talent mereka. Karena di dalam kemajuan teknologi semua informasi ada, karena kita tidak bisa menghindari yang namanya masuknya arus globalisasi teknologi yang informasi yang memang cepat, dan itu juga bisa kita meningkatkan kualitas kita dalam segi pendidikan. Nah, dengan adanya kemajuan teknologi dan komunikasi ataupun dan globalisasi yang disupport oleh adanya internet segala macam perangkat-perangkat lainnya, kita juga melihat bahwa ini adalah suatu peluang bagi para migran untuk bekerja, untuk berkarya di berbagai negara. Jadi bisa memilih tempat-tempat yang mereka bisa mereka datangi untuk mereka bersaing untuk bekerja. Nah, para migrannya juga tidak hanya mereka yang unskilled, ada juga para migran yang memang dia memiliki skill yang tinggi, akhirnya mereka bisa bersaing di beberapa negara-negara ataupun mereka bisa join dalam arti bergabung untuk meningkatkan beberapa kualitas daripada kemampuan daripada perusahaan-perusahaan yang memerlukan orang-orang yang memiliki skill tinggi. Nah, di sini juga perlunya adanya komunikasi, perlunya adalah teknologi untuk mentransfer ilmu, untuk memberikan bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu lebih untuk kita bisa gunakan di tempat kita atau tempat tujuan negara kita. Nah, para migran juga sebenarnya butuh yang namanya kemandirian pendidikan ini dari dukungan dari beberapa pihak-pihak. Nah, dengan adanya persaingan global yang semakin ketat, mereka ingin juga terlibat dalam adanya persaingan global ini. Nah, ini diperlukan keterampilan dan pengetahuan yang maksimal dari
ya tidak mungkin kita menghindari namanya informasi teknologi ya, dari beberapa negara yang memberikan informasi, ide-ide, masukan, dan juga adanya mungkin pelatihan-pelatihan secara online yang memang kita tidak bisa lagi menghindari untuk kebutuhan masyarakat internasional gitu, karena kita sebagai bagian dari masyarakat internasional, walaupun kita berasal di daerah ataupun di beberapa negara-negara perbatasan pinggiran, jadi kita perlu yang namanya pemberdayaan ataupun juga memberikan setidaknya peningkatan kualitas kita sebagai individu. Nah, satu cara yang memang mengembangkan keterampilan atau pengetahuan tersebut adalah dengan cara kemandirian pendidikan dari beberapa sumber-sumber yang kita dapatkan. Jadi mungkin dari pemerintah, dari beberapa LSM internasional, daripada akademisi, kemudian dari beberapa informasi-informasi yang memang memberikan masukan, yang memang memberikan tambahan-tambahan skill dan talent kita yang untuk kita bermanfaat, untuk kita kembangkan dan kita gunakan di tempat kita bekerja ataupun di tempat negara lain yang menerima kita sebagai pekerja ya. Nah, bagaimanakah mewujudkannya? Ini adalah suatu masalah. Nah, di sini saya coba memberikan suatu masukan, yaitu sebelum kita tahu bahwa bagaimana kita mewujudkannya atau actionnya, kita harus tahu dulu tantangan apa yang kita hadapi ketika kita akan masuk ke dalam ataupun pindah suatu tempat atau tinggal di suatu tempat negara yang memang asing ataupun tempat atau negara yang memang kita tidak pernah mendatangi sebelumnya. Nah, di sini kita akan tahu bahwa tantangan-tantangan apa sih yang akan kita hadapi. Nah, pertama, para migran ini mereka akan menghadapi yang namanya tantangan-tantangan perbedaan budaya atau culture shock. Nah, karena kita background kita berbeda dengan background daripada budaya yang memang kita tempat tujuan, itu akan menjadikan bentrokan atau culture shock, di mana kita harus menyesuaikan. Apakah kita akan terlibat dalam budaya itu, akan kita membiasakan dengan budaya kita, atau kita boleh menetralkan, dalam arti kita menerima budaya orang, budaya tempat tinggal yang mungkin kita rasa mungkin sedikit berbeda, tapi kita merasa bahwa itu tidak hal yang menjadikan masalah. Jadi kita harus netral, jadi kita harus menerima juga bagaimana perlakuan orang ataupun bagaimana budaya mereka, bagaimana cara-cara mereka berbicara, cara mereka etika segala macam. Itu juga merupakan suatu fenomena yang harus kita hadapi ketika kita pindah ke satu negara lain. Nah, itu adalah dimana kita melihat perbedaan budaya-budaya yang memang mungkin beragam ya, karena kalau di sini kita lihat konteksnya, tujuan kita di Malaysia, dan Malaysia itu berbagai macam etnis di sana, Cina, Melayu, dan juga India. Dan di sana juga kita harus mengerti bahwa tidak hanya Cina, India, dan Melayu saja yang tinggal, karena ada beberapa negara yang datang dan mereka membawa budaya-budaya mereka. Nah, di sini kita perlu adanya penyesuaian dan merasa kita harus netral, menerima secara tidak langsung, dan kita tidak boleh merasa kita harus memaksa budaya kita, mereka harus pahami dan ikuti. Nah, kedua adalah bahasa. Pasti beda sekali bahasa dari tempat tinggal kita sebelumnya dengan bahasa yang tempat tujuan kita. Kemudian sistem pendidikannya, pasti kita tidak semuanya bisa mengecap pendidikan, apalagi para pekerja-pekerja yang memang mungkin dipekerjakan di bidang-bidang yang mungkin low income atau low sektor ya, atau juga beberapa tempat-tempat yang mungkin tidak dapat mereka akses pendidikan secara maksimal. Nah, di sini juga mungkin para pekerja membawa keluarga, membawa anak, dan juga mereka pengen ada akses pendidikan. Nah, di sini perlu tantangan-tantangan bagaimana mereka harus mandiri secara individual mendapatkan pendidikan melalui yang mungkin informasi teknologi, pelatihan-pelatihan ada di lingkungan sekitar, ataupun mungkin perusahaan-perusahaan yang memberikan kemudahan-kemudahan bagi para pekerja dan keluarga mereka yang ingin mengecap pendidikan, mungkin dari segi pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Jadi itu mungkin ada beberapa prosesnya. Kemudian tantangan selanjutnya adalah hambatan finansial. Mungkin kita harus membayar uang untuk sekolah, mungkin dengan biaya mungkin lebih besar, ataupun mungkin susahnya mendapatkan dana-dana bantuan untuk kita mendapatkan pendidikan. Dan kemudian yang keempat tantangannya adalah akses. Jadi kita mungkin tidak bisa secara
maksimal mendapatkan akses pendidikan yang memang kita butuhkan sebenarnya sebagai hak azazi kita. Kita butuh yang namanya pendidikan. Itu udah seperti suatu hal yang memang wajib kita dapatkan. Jadi mungkin akses yang kita dapatkan di negara penerima seperti sekarang negara Malaysia yang memang tujuan negara Indonesia, warga negara Indonesia untuk bekerja, apalagi mungkin negara yang dekat dengan negara Malaysia, daerah-daerah yang dekat dengan negara Malaysia, mungkin perlu mereka penyesuaian ataupun akses yang betul-betul mereka dapatkan untuk mereka maksimalkan supaya mereka mendapatkan pendidikan yang maksimal. Nah, ini juga perlu adanya bantuan dari pemerintah, kepedulian daripada pemerintah ataupun juga pihak-pihak pihak-pihak stakeholders ataupun LSM internasional yang mengayomi ataupun yayasan-yayasan internasional yang mau memberikan pelatihan-pelatihan secara kontinu untuk mereka para migran yang memang bekerja dan membawa keluarga mereka untuk mereka mendapatkan akses pendidikan baik secara mandiri ataupun secara bantuan dari beberapa pihak ya. Kemudian di sini saya coba memberikan melihat juga sebenarnya selain tantangan ada peluang-peluang yang memang sebenarnya bisa kita ambil, bisa kita grab dari segi kemandirian kita. Mungkin di sini saya coba memberikan pemahaman bahwa sebenarnya mereka dapat mengembangkan talent dan kemampuan mereka, skill mereka dengan menggunakan teknologi ini. Berarti kita menggunakan teknologi untuk mendapatkan informasi tentang pendidikan. Mungkin ada beberapa pembelajaran melalui online dengan teknologi internet yang bisa kita pelajari setiap hari. Itu mungkin memerlukan waktu ya, berarti kesiapan waktu kita untuk mendapatkan ilmu melalui transfer teknologi dari teknologi. Dan kemudian sebenarnya akses pendidikan itu sebenarnya luas, cuma kita mungkin inginnya akses pendidikan itu di lingkungan yang memang kita bisa jangkau ya mungkin ya. Tapi kalau kita lihat di internet ataupun dengan kemajuan teknologi sekarang, akses pendidikan itu sangat luas. Kita bisa mendapatkan tutor ataupun mentor pendidikan dari beberapa universitas, beberapa pelatihan-pelatihan atau yayasan-yayasan yang kita gunakan melalui media online. Nah, itu juga merupakan supaya peluang sebenarnya. Dan kemudian terakhir adalah dukungan pemerintah. Ini perlu sekali. Jadi perlu adanya program-program pemerintah yang memang khusus untuk para migran. Itu sebenarnya sebagai temuan saya ataupun sebagai pandangan saya untuk para migran ataupun para pemangku kebijakan seperti pemerintah negara Malaysia yang memberikan mungkin segmen-segmen atau sektor-sektor bagi orang-orang yang bisa bekerja sama untuk memberikan pelatihan-pelatihan pendidikan bagi para migran. Dan ini juga dibutuhkan bagi mereka, bagi keluarga mereka, dan bagaimana mereka kelangsungan hidup mereka sampai nanti mereka mendapatkan kekuatan mereka untuk bisa bersaing di pasar global, bisa mereka bekerja di tempat lain, dan mereka bisa membawa generasi mereka, generasi yang tidak pure dengan education tapi very high dengan education. Jadi meningkatkan kemampuan skill mereka ataupun kemampuan daripada segi pendidikan yang mereka dapatkan untuk kemajuan mereka di masa yang akan datang. Nah, di akhir kata saya ingin memberikan kesimpulan bahwa pemerintah dan swadaya sebagai masyarakat seperti LSM Internasional perlu memberikan dukungan yang lebih besar kepada para imigran karena hak mereka untuk mengecap pendidikan, dan mereka sebagai international humanity itu adalah hak mereka untuk mendapatkan pendidikan, dan kita tidak boleh memicingkan mata ataupun mengedipkan mata pura-pura tidak tahu bahwa mereka tidak perlu pendidikan. Mereka perlu pendidikan. Nah, dukungan tersebutlah yang perlu dalam arti mereka ingin diberikan secara maksimal, yaitu menyediakan sumber-sumber pendidikan berkualitas, program pelatihan, dan juga pendampingan, dan juga akses dan pembiayaan pendidikan. Nah, di akhir kata saya ingin memberikan suatu kesimpulannya, yaitu adanya kelompok-kelompok independen di dalam migran yang para migran tersebut yang secara terus-menerus mereka bisa dievaluasi oleh pemerintah bagaimana progres mereka, dan ini juga harus dikontrol oleh pemerintah dan LSM internasional dan nasional. Jadi mereka tidak lepas pandangan daripada pemerintah yang membuat program-program bagi mereka untuk mengecap pendidikan dengan mungkin baik kemandirian pendidikan mereka, baik mereka yang memang diberikan pelatihan-pelatihan yang memang maksimal untuk kesejahteraan mereka. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih atas kesempatannya, dan juga semoga kita bertemu lagi, dan mudah-mudahan ini menjadikan masukan juga ide-ide yang akan bisa dikembangkan untuk kita semua. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.